Shalom sahabat Gembala GKI. Saya Pendeta Emeritus Johannes Lim dari GKI Beringin Semarang ingin menyapa saudara sekalian melalui renungan pada hari ini dengan tema pikiran sifatnya seperti tanah. Pikiran sifatnya seperti tanah yang didasarkan dari firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya adalah bukti kasih, penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami tetap ingin terus menyerahkan kehidupan kami sekarang ke depan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, terus pimpin sertai kami. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, pikiran yang selalu jernih untuk tertuju hanya kepada Tuhan. Supaya kehidupan kami ini, kami mampu untuk terus melihat, mendengar apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, pikiran sifatnya seperti tanah. Ada yang mengatakan bahwa medan peperangan yang sesungguhnya yang terbesar adalah di dalam pikiran manusia. Karena pikiran itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Pepatah mengatakan, menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Pikiran kita seumpama tanah. Tanah tidak pernah peduli terhadap jenis benih apapun yang hendak kita tanam. Jika kita menabur benih jagung, maka tanah akan merespon lalu menumbuhkan jagung. Begitu pula dengan pikiran, apapun yang kita tanamkan di dalam pikiran kita, entah itu hal-hal yang baik atau buruk, pikiran kita akan segera menerima, merespon, dan menumbuhkannya. Sadar atau tidak, seringkali kita memperkatakan hal-hal buruk tentang diri kita sendiri. Misalnya, hidupku penuh masalah. Aku tidak akan pernah berhasil. Sakitku tidak akan sembuh. Aku memang bodoh dan miskin. Masa depanku suram, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal negatif yang kita ucapkan itu akan merespon atau akan direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, mari tanamkan hal-hal yang positif di benak kita, maka kita akan menjadi luar biasa dalam pemeliharaan pikiran yang baik dan benar. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan yang kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, mari semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang bajik, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya
segala sesuatu yang bersifat positif itulah yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya kita harus membuang, menjauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif yang hanya akan mempengaruhi kehidupan kita kepada kehidupan yang negatif. Maka saudara, pikiran yang positif yang dengan kearifan bisa mengadakan atau membedakan mana yang baik dan benar. Mari kita biasakan untuk berpikir yang selalu positif. Misalnya, saya sangat beruntung. Hidupku penuh dengan berkat Tuhan. Saya pasti mampu mengatasi semua masalah ini. Masa depanku pasti akan cerah. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Tuhan pasti menuntun aku. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan membuka jalan bagiku dan sebagainya dan seterusnya. Saudara, inilah yang patut untuk kita pikirkan dalam kehidupan kita. Tinggalkan, jauhkan dan buang segala pikiran-pikiran yang negatif, tetapi gantikanlah segala pikiran-pikiran yang positif, karena pikiran yang positif itulah yang akan tertanam di dalam kehidupan kita dan menghasilkan kehidupan yang berbuah baik, kehidupan yang menghasilkan kebenaran, kehidupan yang akan selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dan mengerti firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami boleh membuang segala pikiran-pikiran kami yang negatif, yang hanya akan melemahkan dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang justru akan menjerumuskan kami ke dalam kegelapan. Tetapi biarlah kami boleh belajar seperti yang Tuhan firmankan, untuk kami selalu memikirkan apa yang baik, yang benar, yang positif, karena itulah yang akan membangun kehidupan kami dan menuntun langkah-langkah kami untuk kami boleh hidup di dalam hal yang positif. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.